Shalom beloved people, kita berjumpa lagi dalam pengajaran firman iman minggu ini. Saya berdoa kebajikan dan kemurahan belaka yang menjadi bagian kita senantiasa. Amin. Memulai pengajaran kali ini, saya ingin membagikan suatu kesaksian yang saya dengar dari seorang rekan hamba Tuhan beberapa tahun lalu. Hamba Tuhan ini menceritakan mengenai peristiwa di mana beliau dan beberapa rekan pelayanan berjumpa dengan seorang wanita muda, sebut saja namanya Lacey, saat selesai salah satu ibadah di gereja mereka. Saat pertama kali tim pelayanan berjumpa dengan Lacey, dia kelihatan dalam keadaan yang sangat baik. Dia cerdas, menarik, dan memiliki latar belakang keluarga yang mengasihi dia. Hamba Tuhan itu sempat langsung berpikir bahwa Lacey tentulah seorang yang sangat berbahagia. Namun, semakin panjang percakapan tim pelayanan dengan Lacey, semakin hamba Tuhan itu menyadari bahwa Lacey justru merasa dan mengalami kebalikan dari yang dipikir hamba Tuhan itu tadi. Lacey menceritakan bahwa hidupnya sangat tidak bahagia. Dia merasa kesepian dan juga merasa bahwa rekan-rekan di tempat kerjanya adalah orang-orang yang lebih bertalenta daripada dirinya. Lacey sering mengucapkan kalimat-kalimat seperti, saya orang yang tidak menarik, saya orang yang kurang beruntung, saya orang yang sulit belajar, saya orang yang mudah letih, dan seterusnya, sepanjang percakapan mereka. Beberapa saat setelah itu, hamba Tuhan itu menyadari apa sebenarnya yang menyebabkan hidup Lacey seperti yang dia ceritakan itu. Hal itu adalah pengakuan yang berulang-ulang diucapkan Lacey mengenai dirinya sendiri. Dia berulang-ulang mengatakan, saya orang yang ini, saya orang yang itu, dan seterusnya. 3 kata yang sederhana ini akan menentukan kehidupan seperti apa yang akan Anda nikmati dalam hidup Anda ke depan. Apa yang kita ucapkan mengenai diri kita sendiri adalah nubuat yang kita ucapkan dengan mulut kita, yang buahnya pasti akan kita nikmati nantinya. Amsal 18 ayat 21 menyatakan hal ini. Apa yang terjadi pada Lacey sesungguhnya adalah bahwa dia memakan buah dari nubuatnya mengenai dirinya sendiri yang terus-menerus diucapkannya. Bahwa dia mengucapkan itu dalam percakapan dengan tim pelayanan pada waktu itu menunjukkan bahwa dia biasa mengucapkan hal itu di mana-mana. Kata-kata saya orang yang ini dan itu mempunyai kuasa yang besar yang menyebabkan orang yang mengucapkannya berulang-ulang akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, kata Amsal 18 tadi. Dan siapa suka menggemakannya, garis bawahi, suka menggemakannya, akan makan buah dari apa yang terus digemakannya. Kebenaran kedua yang kita perlu perhatikan juga adalah bahwa pengakuan saya orang yang ini atau itu merupakan manifestasi dari apa yang sudah diyakini oleh seseorang di dalam hatinya mengenai dirinya sendiri. Kabar baiknya, semakin sering Anda menggemakan sesuatu, semakin Anda akan meyakini apa yang Anda gemakan itu, dan hal ini tidak hanya berlaku secara negatif, tapi juga secara positif. Kembali kepada Lacey tadi, 3 kata yang sederhana ini. Saya orang yang akan menentukan kehidupan seperti apa yang akan Anda nikmati dalam hidup Anda. Dan hamba Tuhan tadi berulang-ulang mendengar Lacey mengucapkan pengakuan, saya orang yang ini dan itu secara negatif. Dalam hitungan waktu percakapan mereka yang masih sangat singkat tadi. Seorang hamba Tuhan senior dalam pengajaran firman iman pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin tahu seperti apa hidup Anda 5 tahun lagi, dengarkan saja apa yang sering Anda gemakan atau ucapkan lagi dan lagi sehari-hari. Tidak peduli apapun yang dinubuatkan hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekali berdunia sekalipun, tapi kalau perkataan Anda tidak sepakat dengan nubuatan yang mereka sampaikan, maka apa yang akan terjadi pada Anda pastilah bukan sebagaimana yang dinubuatkan hamba Tuhan itu. Tapi apa yang Anda terus akui, ucapkan, perkatakan, gemakan, dengan kata lain nubuatkan mengenai diri Anda sendiri itu. Anda tidak perlu kesana kesini mengejar hamba Tuhan untuk menubuatkan sesuatu kepada Anda jika Anda tidak mau menyepakatinya. Jika Anda tidak mau mengambil waktu untuk memperkatakan hal yang sama yang mereka perkatakan mengenai Anda. Karena apapun juga yang mereka nubuatkan tidak akan terjadi selama Anda tidak mengucapkan hal yang sama sebagaimana yang mereka ucapkan mengenai Anda. Selama Anda mengambil sikap skeptis dan berkata, lihat aja terjadi enggak, maka Anda akan melihat bahwa itu tidak terjadi. Sebaliknya, ketika Anda mengambil posisi yang sama, sepakat dan memperkatakan hal yang sama, barulah nubuat itu akan terjadi. Tapi Anda tidak perlu menunggu seorang hamba Tuhan menubuatkan sesuatu mengenai Anda jika Anda memiliki firman Tuhan. Tuhan sendiri yang berfirman, bukan hanya hambanya yang berfirman. Tuhan yang berfirman mengenai Anda. Anda tidak perlu menunggu nubuat hamba Tuhan. Ucapkan apa yang Tuhan ucapkan mengenai Anda. Firman-Ku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan dalam Yesaya 55, tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Tidak akan kembali kepadaku dengan kosong. Dia akan berhasil, kata Tuhan, melaksanakan apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi, firman-Ku, kata Tuhan, yang kembali kepada Tuhan,
dia tidak akan kembali sia-sia. Nah, bagaimana firman itu kembali? Ketika Anda mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan, maka firman itu kembali kepada Tuhan. Jadi, nubuatkan yang Tuhan ucapkan mengenai Anda, buat diri Anda sendiri. Saya orang yang diberkati, saya orang yang kuat, saya orang yang sehat. Atau Anda bisa mengatakan, saya orang yang lamban, saya orang yang tidak menarik, saya seorang ibu yang payah, seorang ayah yang payah, saya tidak tahu caranya mengajar anak. Anda dapat mengucapkan apa yang Tuhan ucapkan dan makan buahnya. Atau Anda dapat mengucapkan apa yang Anda rasa, pikir, dan percayai mengenai diri Anda sendiri saat ini. Dan Anda juga akan makan buahnya. Pengakuan saya orang yang itu keluar dari mulut Anda. Dan akan mengundang entah kesuksesan atau kegagalan untuk mendatangi hidup Anda. Sebab hidup dan mati dikuasai lidah. Sepanjang hari, kuasa perkataan saya orang yang itu terus bekerja. Kita tidak sengaja menumpahkan kopi dan kita bergumam, saya orang yang ceroboh. Atau mungkin cara kita mengucapkannya adalah, mengapa saya begitu ceroboh? Mengapa saya begitu ceroboh? Tapi apapun kalimatnya, itu mencerminkan bahwa kita meyakini, memang demikianlah diri kita itu. Saya orang yang ceroboh. Tanpa sadar, waktu kalimat terucap, kita sedang memanifestasikan apa yang kita yakini dalam hati kita, keluar dari mulut kita. Contoh lain, kita sedang mengamati diri kita di cermin dan kita melihat kerutan-kerutan pada wajah kita. Dan kita bergumam, saya orang yang sudah tua. Kita melihat orang lain yang kita pikir lebih beruntung atau lebih bertalenta dari kita, dan kita bergumam, saya orang yang payah. Kita memilih rute perjalanan ke kantor dan kemudian terjebak macet. Kita bergumam, mengapa saya orang yang sial banget. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita betapa seringnya kita menggunakan kuasa 3 kata, saya orang yang, itu untuk mengalahkan diri kita sendiri. Betapa kita kurang menyadari atau kurang meyakini bahwa 3 kata ini sungguh mempengaruhi masa depan kita. Ini prinsip firman Tuhan yang perlu kita perhatikan baik-baik. Apapun yang kita ucapkan bersama 3 kata, saya orang yang, itu pasti pada akhirnya akan mendatangi kita. Pengakuan itu keluar dari keyakinan kita, dan pengakuan itu akan mengundang apapun yang Anda akui itu untuk akhirnya tinggal dalam hidup Anda. Bukankah Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab sebagaimana orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, sebagaimana seseorang berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Saat Anda mengakui, saya orang yang ceroboh, maka ceroboh akan mendatangi, bukan sekedar mampir, tapi tinggal dalam hidup Anda. Saat Anda terus berkata, saya orang yang sudah tua, maka keriput akan mulai mendatangi Anda. Anda tidak percaya, coba pikirkan. Mengapa ada orang yang usianya jauh lebih tua dari Anda, tapi tampak lebih muda? Walau tanpa perawatan kulit khusus atau prosedur medis lainnya. Saran saya, tanyakan padanya apa yang sering dia katakan mengenai dirinya sendiri. Apapun yang Anda pasangkan dengan kata-kata saya orang yang tadi, sesungguhnya Anda sedang mengundang itu untuk masuk dalam hidup Anda. Kabar baik yang perlu kita pahami hari ini adalah bahwa kita bisa memilih apa yang kita mau undang dengan kata-kata kita ke dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita dapat melepaskan diri dari jerat yang sudah kita pasang pada diri kita sendiri dengan pengakuan negatif mengenai diri kita tadi. Amsal 6 ayat 2 dan 3 mengatakan, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Lepaskanlah diri Anda. Anda bertanya bagaimana caranya? Pilihlah kata-kata yang memberkati diri Anda sendiri. Nubuatkan kebaikan bagi hidup Anda sendiri. Gemakan kesuksesan bagi masa depan Anda sendiri. Saya orang yang diberkati, maka berkat akan mencari dan mendatangi Anda. Anda berkata, saya orang yang bertalenta, maka talenta akan mendatangi hidup Anda. Anda mungkin tidak sedang merasakannya, tapi saat Anda mengucapkan, saya orang yang sehat sempurna, kesehatan akan mulai mendatangi Anda sampai akhirnya kesehatan Anda menjadi sempurna. Saya orang yang kuat dalam Tuhan, maka kekuatan akan mulai memburu Anda dan akhirnya menghuni hidup Anda. Itu sebabnya kita perlu waspada dengan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai Anda tertangkap oleh perkataan mulut Anda sendiri. Jangan mengundang kekecewaan dengan mengucapkan, saya orang yang sial. Jangan mengundang kesulitan ekonomi dengan mengucapkan, saya akan bangkrut. Mungkin Anda berkata, jika memang keadaannya demikian saat ini, bagaimana? Kalau begitu, mengapa Anda mengundang lebih banyak lagi kesulitan ke dalam hidup Anda? Mulai undang kelimpahan, mulai undang solusi, mulai undang pembalikan keadaan, mulai undang keberuntungan. Kirimkan undangan-undangan yang baru yang akan mendatangkan kebaikan untuk hidup Anda. Kelimpahan untuk keluarga Anda, kesehatan untuk tubuh Anda, keberuntungan dan nasib baik untuk masa depan Anda. Saat Anda bangun setiap pagi, mulai undang, nubuatkan hal-hal baik untuk mendatangi hidup Anda. Saya orang yang diberkati, saya orang yang kuat, saya orang yang penuh talenta, saya orang yang bijaksana, saya orang yang berdisiplin, saya orang yang fokus, saya orang yang berkelimpahan. Saat Anda berbicara seperti itu, maka Tuhan yang Maha Kuasa akan memerintahkan berkat dan segala hal yang Anda ucapkan itu untuk mendatangi Anda. Dia akan berkata kepada talenta, pergi kepada orang itu, maka segala yang Anda ucapkan itu akan mulai mendatangi Anda. Dengar apa yang Raja Daud katakan saat dia ada dalam lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4-6.
Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada dasarnya, dalam lembah kekelaman, Raja Daud mengundang penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan, kemenangan, kebaikan, kemurahan, dan kesuksesan untuk mendatangi dirinya. Dia berkata, saya orang yang disertai Tuhan, saya orang yang dibela Tuhan. Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud juga berkata, saya orang yang berkemenangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, pialaku penuh melimpah. Saya orang yang diurapi, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saya orang yang beruntung, saya orang yang bernasib baik, saya orang yang sukses. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kita tahu saat Daud mengalami lembah kekelaman, bagaimana dia mau dibunuh oleh Raja Saul, dikejar-kejar, diburu, sampai harus lari ke negeri Filistin. Tapi kita juga tahu bagaimana Daud mengalami pembalikan keadaan. Bagaimana Raja Saul tidak pernah dapat membunuh Daud. Bahkan justru Daud yang beberapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Namun Daud tidak melakukan hal itu sebab dia tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kita tahu bagaimana Daud lolos dari berbagai situasi yang sulit, bahkan mengancam nyawa, bukan hanya nyawanya, tapi juga nyawa anggota keluarganya. Kita tahu bahwa Daud kemudian menjadi raja menggantikan Saul, dan sangat sukses dalam pemerintahannya. Bahkan dalam sejarah bangsa Israel, Raja Daud diakui sebagai raja yang paling berhasil dalam sejarah pemerintahan Israel. Semua yang dikatakan Daud, saya orang yang disertai Tuhan, saya orang yang dibela Tuhan, saya orang yang berkemenangan, saya orang yang diurapi, saya orang yang beruntung, saya orang yang bernasib baik, saya orang yang sukses. Semuanya itu terjadi dalam hidupnya. Walau itu tidak segera nampak, kita tahu berbagai kesulitan yang dialami Daud sebelum yang dikatakan itu termanifestasi. Tapi apapun yang suka digemakan seseorang, pasti akan dia makan buahnya. Itulah rahasia keberhasilan Daud dan banyak pahlawan iman lainnya. Tuhan pernah berfirman kepada Habakuk demikian. Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahnya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Mengapa dituliskan? Supaya orang dapat melihat atau membacanya. Mengapa perlu dilihat? Supaya orang tidak melupakannya. Mengapa perlu tidak dilupakan? Karena itu sungguh akan terjadi. Jadi kenapa perlu tidak dilupakan? Supaya dapat diperkatakan. Bukankah Tuhan berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan lupa memperkatakan. Jadi mengapa perlu ditulis? Supaya dapat dilihat. Mengapa perlu dilihat? Supaya tidak dilupakan. Dan mengapa perlu tidak dilupakan? Supaya dapat diperkatakan. Jangan lupa. Supaya bisa diperkatakan. Dan akhirnya mengapa perlu diperkatakan? Anda sudah tahu jawabannya. Apa yang Anda perkatakan akan mendatangi hidup Anda. Apa yang Anda suka gemakan akan Anda makan buahnya. Ucapan Anda mengenai diri Anda sendiri adalah nubuat untuk diri Anda sendiri. Tahukah Anda salah satu bagian dari kitab Taurat itu yang Tuhan perintahkan Yosua jangan lupa memperkatakan itu? Berisi berkat dalam Ulangan 28 ayat 2 sampai 8. Dikatakan demikian. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adunanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Yang akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Semua yang berkat ini katakan, kemudian dinikmati oleh Yosua. Tepat seperti yang Tuhan katakan, jangan lupa memperkatakan. Dan Yosua kemudian memakan buahnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ambil keputusan hari ini untuk mulai menubuatkan kebaikan dan berkat untuk diri Anda sendiri. Anda tidak perlu menunggu orang lain atau hamba Tuhan menubuatkannya. Anda punya perkataan Tuhan untuk Anda ucapkan, kembalikan kepada Tuhan. Beranikan diri Anda untuk mulai memperkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai Anda. Sekalipun keadaan di sekeliling Anda belum nampak seperti itu. Sekalipun Anda merasa belum memiliki cukup iman untuk itu, mulai saja memperkatakan hal itu. Sebab semakin Anda menggemakan hal itu, semakin Anda akan mempercayainya. Bagaimanapun Anda perlu mulai mengganti kepercayaan yang negatif yang sudah Anda yakini selama ini di dalam diri Anda mengenai diri Anda sendiri. Jadi mulailah melepaskan diri Anda dari jerat yang menangkap Anda selama ini lewat perkataan Anda. Apa yang Anda terus gemakan akan Anda percayai. Yesus sendiri mengatakan bahwa cara seseorang menerima suatu pikiran untuk menjadi keyakinannya adalah dengan berkata-kata. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, supaya orang jangan sampai mengucapkan kekhawatiran yang muncul di pikirannya. Sebab jika kekhawatiran itu digemakan, diperkatakan, orang itu akan makin mempercayai hal itu. Ingat, 3 kata ini. Saya orang yang. 3 kata ini adalah nubuat Anda mengenai diri Anda sendiri. Kalau Anda mau mengucapkan sesuatu, nubuatkanlah berkat, nubuatkanlah keberhasilan, nubuatkanlah kemenangan, nubuatkanlah kesehatan untuk diri Anda sendiri.
Nubuatkanlah semua hal yang sudah diucapkan Tuhan mengenai diri Anda, buat diri Anda sendiri. Itu ucapan Tuhan sendiri, jadi ucapkanlah itu. Tidak peduli betapa berlawanan kenyataan saat ini dengan apa yang Tuhan katakan, ucapkan apa yang Tuhan katakan mengenai Anda. Akui bahwa diri Anda adalah sebagaimana yang Tuhan katakan. Walaupun kenyataannya sangat berbeda saat ini. Terus ucapkan apa yang Tuhan katakan mengenai diri Anda. Terus gemakan. Terus ucapkan nubuat untuk diri Anda sendiri. Terus akui dengan mulut Anda apa yang Tuhan sudah katakan mengenai diri Anda. Nubuatkan firman Tuhan itu untuk diri Anda sendiri. Sekalipun kenyataannya sangat berlawanan dengan itu saat ini. Pak, saya akan mengucapkan hal itu kalau saya sudah mulai melihat tanda-tanda bahwa itu akan terjadi pada saya. Maka Anda tidak akan pernah melihat tanda-tanda apapun. Mengapa? Sebab Anda tidak pernah mengundangnya untuk datang kepada hidup Anda. Jadi jangan tunggu tanda-tanda apapun. Jangan tunggu situasimu membaik. Jangan tunggu perasaanmu membaik. Jangan tunggu keyakinanmu berubah. Sebab apapun yang tidak Anda mulai undang, tidak akan pernah mendatangi Anda. Dan keyakinan Anda mengenai hal itu pun tidak akan pernah berubah sekiranya Anda tidak mulai menggemakan perkataan firman Tuhan itu buat diri Anda sendiri. Mulai mengundang berkat, kesuksesan, kemenangan, kesehatan, kebahagiaan, awet muda, kelimpahan, dan segala kebaikan lain. Untuk mulai mendatangi hidup Anda, keluarga Anda, dan masa depan Anda. Saya tutup ini dengan satu tips untuk awet muda. Tips ini sederhana, tapi jangan remehkan yang sederhana. Anda siap? Ini tipsnya. Mulai hari ini, jangan ucapkan lagi bahwa Anda sudah tua. Sebaliknya, mulai perkatakan hal-hal ini. Saya masih muda. Saya orang yang awet muda. Saya orang yang penuh dengan semangat. Saya orang yang energetik. Saya orang yang bercahaya. Saya orang yang penuh dengan kehidupan dan kesehatan ilahi. Saya sehat sempurna. Saya orang yang diciptakan Tuhan dengan dahsyat dan ajaib sesuai Mazmur 139 ayat 14. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ini adalah perawatan anti-aging terbaik yang dapat Anda peroleh. Dan luar biasanya, perawatan ini tidak membutuhkan biaya apapun. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Maka, dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan untuk membuat orang berpikir bahwa mereka masih sakit, bahwa firman Tuhan tidak terjadi pada mereka. Angkat setiap gejala itu dan menyingkir dari mereka. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh, dan aku katakan kesehatan ilahi, kesembuhan ilahi, pemulihan sempurna terjadi atas setiap orang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Anda yang memiliki kebutuhan apapun, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus ada tertulis, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Karena itu iblis hentikan setiap pekerjaan mau mencuri dari hidup anak-anak Tuhan ini. Dan tinggalkan mereka. Malaikat Tuhan, layani para pewaris keselamatan ini. Pastikan setiap suplai supranatural surga sampai kepada mereka. Menurut kekayaan Tuhan sendiri dalam kemuliaan. Sampaikan itu kepada tiap-tiap orang dalam nama Yesus. Amin. Tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat sekali lagi kedua tangan Anda di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib karena curahan darahnya. Karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya sudah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang adanya berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati hidupmu dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan kau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan,